Nah, rekan-rekan sekalian ya, di bagian pertama ya chapter 8 ini kita mendiskusikan tentang controls for information security atau pengendalian untuk keamanan informasi. Nah, kemudian nanti di bab 9 kita membicarakan tentang confidentiality and privacy dan bab 10 tentang processing integrity and availability. Nah, kalau kita hubungkan ya materi hari ini dengan pertemuan sebelumnya pekan kemarin, sebenarnya ini satu pembahasan berkaitan dengan tema atau kalaupun di peruncing ya menjadi mata kuliah manajemen keamanan informasi atau MKI. Nah, ini mata kuliah di jurusan informatika ya yang dipelajari selama 1 semester. Nah, di sini kita belajar 2 pertemuan ya, PCC yang kelima kemarin sama PCC yang ke-6 hari ini. Ya. Semoga kalaupun kita nggak secara detail memahami atau mengetahui tentang manajemen keamanan informasi, minimal kenal lah ya, tahu dasar-dasarnya, basic-basicnya manajemen keamanan informasi itu apa saja. Nah, tentang manajemen keamanan informasi ya di buku-buku itu ada ya bahwa keamanan informasi itu membahas tentang 3 hal, yaitu huruf C, huruf I, huruf A, CIA, CIA. C-nya itu confidentiality, kerahasiaan ya. Kemudian I-nya integrity, integritas, A-nya availability atau ketersediaan layanan. Di mana suatu organisasi akan berusaha menjaga tingkat kerahasiaan data mereka. Ya, kemudian bagaimana pemrosesan integritas data ya suatu sistem dari input ke output itu terjaga sehingga menghasilkan informasi yang akurat, ya, reliable, lengkap dan lain sebagainya. Kemudian juga bagaimana availability atau ketersediaan layanan itu bisa dijaga atau dikelola sehingga bisa meminimalkan risiko sistem downtime. Ya, karena jika ada kegagalan sistem atau interupsi sistem, otomatis kan layanan terganggu. Tentu akan menimbulkan efek perusahaan kehilangan potensi pendapatan. Itu ya. Baik, kita masuk ke Control for Information Security. Ya, bagian pertama. Rekan-rekan sekalian, Romney and Steinbach ya, menyitir Trust Service Principle for System Reliability, kerangka layanan trust dipercaya yang ditetapkan oleh ICPA sama CICA, ya, Asosiasi Ikatan Akuntan Publik di Amerika Serikat ya, dengan di Kanada, ya, akuntan charter. Yang kemudian nama Trust Service Principle ini diubah, dimodifikasi menjadi Trust Service Criteria. Ya. Berisikan hal-hal sebagai berikut. Pertama adalah isu security atau keamanan, ya, keamanan informasi. Ini menjadi fondasi penting dari sistem yang ada di organisasi, ya, sehingga ditaruh di bawah ya, sebagai fondasi. Yang kemudian ditopang dengan tiang-tiang confidentiality dan privasi. Ini berkaitan dengan kerahasiaan. Apakah kerahasiaan informasi yang dimiliki oleh perusahaan, ya, seperti misalkan dokumen hukum atau seperti misalkan rencana strategis, ya. Kemudian privasi ini seperti data pelanggan, itu customer data, ya, data pihak ketiga yang dikolek oleh perusahaan atau organisasi. Ya. Kemudian yang keempat di sini ada processing integrity dan kelima ada availability. Ini menopang sebuah sistem untuk menghasilkan sistem
reliability, keandalan sebuah sistem. Kalau ada celah-celah di security, confidentiality sampai availability ini, ya, yang memungkinkan terjadinya pencurian informasi misalkan, pembobolan informasi, atau sabotase, tentu akan berpengaruh terhadap keandalan sebuah sistem suatu perusahaan. Implikasinya kan mereka nanti akan mengalami ya paling tidak kerugian finansial ya, atau financial loss. Ya. Baik, kita lanjut lagi. Rekan-rekan sekalian, ya, ada dua konsep keamanan informasi yang sangat penting ya di sini yang dibahas. Pertama, bahwa keamanan informasi itu adalah isu manajemen, bukan hanya isu teknologi, bukan hanya isu staf teknis yang paham tentang komputer, tapi juga isu yang harusnya mendapatkan perhatian atau keterlibatan dari manajemen senior atau pimpinan senior. Ya. Baik dalam bentuk keterlibatan aktif mereka ya di seluruh fase-fase siklus hidup keamanan informasi. Ya. Dari bagaimana nanti risiko-risiko diidentifikasi, ya, kemudian dipilih responnya seperti apa, respon risk, sampai pada tahapan pemantauan. Manajemen harus terlibat. Ya, nggak misalkan ya udah kita serahkan kepada divisi teknologi saja, nggak boleh seperti itu. Karena nanti implikasinya adalah menjadikan keamanan informasi tidak akan efektif. Ya, jadi organisasi atau perusahaan ya ada kecenderungan keamanan informasinya itu rendah, tidak efektif, gampang dibobol jika manajemen tidak terlibat. Sehingga keterlibatan menjadi penting. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ada penerapan time based model of information security. Ini juga dalam rangka keamanan informasi suatu organisasi atau perusahaan itu efektif. Tentu dengan menerapkan tiga jenis kontrol atau pengendalian, yaitu preventive control, ini untuk mencegah terjadinya masalah, kemudian detektif untuk mendeteksi terjadinya masalah atau resiko atau ancaman, kemudian corrective control ya untuk merespon atas musibah, masalah, resiko dan lain sebagainya. Sehingga dengan pendekatan the time based model of information security ini, perusahaan nanti akan mampu melindungi informasi yang dimilikinya ya dalam rentang waktu yang cukup bagi perusahaan tersebut, sampai organisasi dapat mengetahui atau mendeteksi jika sedang terjadi serangan, ya, pembobolan misalkan, ya, masuknya orang intruder, ya, orang luar yang tidak sah ke sistem yang dimiliki organisasi. Sekaligus nanti akan melakukan tackling, menangkal, ya, minimal bagaimana meminimalkan kerugian yang terjadi. Itu isu yang penting di the time based model of information security. Baik, kita nanti akan bahas lebih lanjut lagi. Pada bagian pertama tentang keterlibatan manajemen, ya, ini sebagai hal yang sangat mendasar tadi, karena bukan hanya masalah teknologi saja ya di sini. Berkaitan dengan tersebut, ya, di sini ada siklus hidup keamanan informasi, security life cycle. Ya, yang meliputi pertama adalah bagaimana organisasi nanti akan melakukan assessment terhadap resiko-resiko yang dihadapi, kemudian memilih respon atas resiko itu seperti apa. Ya, kalau di pertemuan sebelumnya kan di pembahasan framework COSO ya, di sana kan ada pembahasan tentang resiko. Bagaimana resiko diidentifikasi, di-assess, kemudian ditanggapin. Ya, apakah dengan menerima resiko atau mengurangi resiko atau menghindari resiko ya dan lain sebagainya. Nah, disinilah nanti ada peran-peran juga ya, tentu selain dari manajemen, yaitu
staf-staf yang kompeten, ya, ahli, ya, mengetahui atau profesional terkait dengan keamanan informasi. Tahu celah-celah yang bisa dimanfaatkan oleh pihak pembobol itu ada di mana saja. Ya. Kemudian juga tahu bagaimana cara untuk memitigasinya, termasuk mengestimasi kemungkinan resikonya berapa persen, ya, apakah kecil, sedang, atau tinggi, dan impact-nya seperti apa. Kemudian yang kedua, ada kegiatan pengembangan dan mengkomunikasikan kebijakan. Yaitu bagaimana organisasi nanti akan mengembangkan kebijakan yang penting terkait dengan keamanan informasi, kemudian mengkomunikasikan kepada para pegawai. Nah, tentu di sini manajemen senior atau pimpinan juga perlu berpartisipasi untuk mengembangkan kebijakan, ya, atau polisi, ya. Karena mereka lah yang punya kewenangan untuk memutuskan juga nanti menetapkan kebijakan-kebijakan apa yang akan diambil. Karena kalau staf biasa itu kan ya mereka nggak punya wewenang, ya. Jadi harus ada dari unsur pimpinan tinggi. Termasuk juga jika ada kebutuhan untuk memberikan sanksi, ya, ini juga perlu, ya, atas pegawai misalkan yang tidak taat atau non compliance. Kemudian dukungan aktif dan keterlibatan dari top manajemen di sini juga penting untuk memastikan bahwa ketika ada kebutuhan untuk pelatihan atau training terkait dengan keamanan informasi, ya, dan komunikasi, bagaimana kebijakan terkait dengan keamanan informasi itu dikomunikasikan di antara pegawai itu bisa berjalan secara efektif, secara serius, ya. Karena kadang kalau misalkan yang memerintahkan pelatihan itu bukan pimpinannya, ya, pimpinan tinggi, ya, katakanlah hanya level low level manager, ya, itu kadang nggak begitu ditaati oleh karyawan, ya. Sehingga penting di sini keterlibatan dari top manajemen. Kemudian yang ketiga adalah langkah-langkah acquire and implement solution. Ya, jadi ketika kebijakan tadi sudah diambil, bagaimana kebijakan dilaksanakan? Ya, apakah misalkan ada kebutuhan untuk membeli software antivirus, atau ada kebutuhan untuk melakukan pelatihan kepada para pegawai. Itu diimplementasikan solusi-solusi untuk mencegah risiko yang ada di nomor 1 di sini. Ya. Terkadang juga ada kebutuhan untuk belanja investasi, pembelian infrastruktur, ya, apakah hardware, software, dan komponen biaya yang lain yang membutuhkan biaya yang tidak kecil. Ini juga harus ada otorisasi dari manajemen juga, ya, apakah direktur keuangan atau bahkan presiden direktur, mereka perlu tahu, perlu mengotorisasi anggaran tersebut, ya, karena anggaran tadi kan digunakan untuk memitigasi ancaman-ancaman yang diidentifikasi di fase nomor 1 tadi, ya, ya, seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu pemantauan atas kinerja. Maksudnya kinerja di situ adalah, ya, solusi-solusi yang sudah diambil tadi apakah berjalan secara pas, ya, on the right track, ya, tidak miring kiri, tidak miring kanan, ya. Jika ada perlu perbaikan, maka bisa dilakukan perbaikan atau perubahan-perubahan, ya, atas kebijakan keamanan informasi yang sudah diambil atau ditetapkan tadi. Jika butuh tambahan investasi, ya nanti akan diupayakan di sini. Sehingga nanti langkah-langkah yang diambil oleh perusahaan tadi akan inline, ya, searah, ya, dengan strategi bisnis perusahaan, ya. Kemudian juga sama atau konsisten dengan manajemen risk appetite, atau bagaimana sikap dari respon terhadap risiko pimpinan atau manajemen, ya. Baik, kemudian yang kedua tadi ada time-based model of security. Nah, di sini dalam rangka untuk menjamin keefektifan sistem prosedur keamanan informasi, maka diperlukan kombinasi dari komponen-komponen
protection atau preventive control, detection, correction, reactive atau respon, ya, di mana di sini diformulasikan ya P lebih besar daripada D tambah R, ya, dalam rangka untuk memastikan bahwa keamanan informasi perusahaan itu efektif. Jadi dari preventif, detektif, korektif atau respon nanti ya, ini memang nanti akan dihubungkan dengan pembelian atau anggaran-anggaran investasi untuk meningkatkan kemampuan perusahaan memitigasi atas risiko-risiko yang ada tadi. Ya, apakah dengan misalkan meningkatkan proteksi terhadap sistem, ya, melindungi sistem dari pembobolan, ya, atau memperbaiki kemampuan deteksi atau kemampuan untuk merespon terhadap serangan, ya, dari pihak luar. Sehingga dari formula ini ya kita bisa pahami bahwa P ini adalah waktu yang dibutuhkan oleh pihak pembobol sistem, ya, untuk dapat mencuri ya informasi atau membobol keamanan informasi dari organisasi. Ya. Syarat agar efektif adalah waktu yang dibutuhkan oleh pembobol itu lebih besar daripada waktu untuk mendeteksi dan merespon atas serangan. Jika P kurang dari D tambah R itu tidak efektif. Contohnya ada di sini, ya, yaitu si pembobol itu dapat masuk ke sistem perusahaan, sistem informasi perusahaan itu dalam waktu durasi 20 menit. Ya, artinya proteksinya hanya mampu menahan waktu 20 menit. Ya, sementara ya, keamanan informasi perusahaan itu hanya mampu mendeteksi dalam hitungan 15 menit. Ya, sedangkan waktu untuk respon 10 menit. Artinya memang P yaitu kurang lebih kecil daripada D tambah R. Ya, 20 menit lebih kurang dari 25 menit. Ya, selisih 5 menit. Nah, selisih 5 menit ini kan cukup material ya. Si pembobol itu dalam hitungan 20 menit sudah bisa menerobos sistem informasi perusahaan, ya, ngacak-ngacak sistemnya, ya, mencuri informasinya. Itu baru tertangani di menit ke-25. Ini enggak efektif. Maka harus diupayakan untuk menjadikan P itu lebih besar daripada D plus R. Bagaimana caranya? Karena di sini ada 3 komponen, maka kita akan ngotak-ngatik 3 komponen di sini. Apakah di protection-nya, detection-nya, atau di respon time-nya atau corrective-nya. Misalkan, ya, yang pertama kita bisa meningkatkan komponen P. Ya, bagaimana memperkuat infrastruktur keamanan, ya, dengan menambah investasi berupa misalkan firewall, ya, atau memperkuat sistemnya. Ya, kalau misalkan ada celah-celah di softwarenya, bagaimana software tadi diperbaiki. Ya, itu yang pertama. Atau dengan menambah kemampuan sistem mendeteksi, D-nya di sini ditingkatkan, ya, sehingga mampu mengurangi dari waktu 15 menit ini turun ke apakah 14 menit atau 10 menit atau 5 menit. Ya. Kemudian yang ketiga, atau dengan ngotak-ngatik komponen R di sini, yaitu response time atau correction. Bagaimana perusahaan mampu merespon lebih cepat. Misalkan di sini dengan membentuk tim komputer incident response team. Ya, tim yang memang secara khusus dibentuk untuk menangani terhadap resiko atau insiden atas fasilitas komputer. Itu ya. Waduh. Bentar. Baterai saya habis kayaknya nih. Saya harus cas dulu.
Baik, kita lanjut lagi ya. Nah, rekan-rekan semuanya, walaupun kontrol itu tidak 100% efektif, ya, namun ketika organisasi menggunakan kontrol yang apa namanya double ya, lebih dari satu, ya, kemudian juga saling melengkapi, ya, ataupun overlapping, complementary, ya, and redundant, ini mampu menjadikan apa namanya keamanan informasi menjadi lebih efektif daripada perusahaan hanya punya satu kontrol. Ibarat ketika kalian bawa sepeda motor ke pasar ya, kalian hanya mengunci stang saja, ya, itu kurang efektif daripada ketika kalian menambahkan 3 kunci. Ya, apakah melalui apa namanya gembok ya, kunci tambahan di roda, kemudian ditambahkan juga dengan rantai misalkan dikaitkan dengan tiang, ya, plus tambah alarm, itu lebih efektif daripada hanya beberapa kontrol atau satu kontrol. Baik, rekan-rekan sekalian, organisasi perlu memahami bagaimana serangan itu terjadi, pembobolan terjadi. Ya, biasanya si penjahat itu melakukan serangan diawali dengan pertama recognition. Jadi mereka melihat targetnya, ya, mengamati targetnya, ya, observasi dari targetnya. Kemudian langkah kedua adalah melakukan social engineering. Ini adalah langkah yang sifatnya merayu kepada pegawai atau melakukan persuasi kepada para pegawai, ya, agar mereka memberikan akses, ya, apakah akun misalkan atau memberikan informasi tertentu, ini bisa dilakukan oleh penjahat. Ya. Yang kedua adalah yang ketiga, pemetaan, scan dan pemetaan target. Jika mereka tidak berhasil melalui bujuk rayu lewat social engineering, ya, dilakukanlah scanning, ya, terhadap sistem organisasi, gedungnya misalkan, penjaganya, dan dipetakan targetnya. Itu ada di lantai mana misalkan ya, pusat datanya, oh di lantai 5. Baru kemudian dilakukan riset, ini cara untuk menembus sistem seperti apa. Secara detail ya, dimulai dari misalkan kira-kira pintu yang gampang ditembus di depan itu pintu yang sebelah mana. Ya. Security-nya itu lengahnya jam berapa sampai bisa masuk, menerobos, ya, masuk ke ruang sistem. Ya, itu di riset. Kemudian baru dilakukan penyerangan. Ini langkah real ya, taktis. Dan terakhir ditutup jejaknya. Ini untuk mencegah bahwa jejak dari pelaku tadi diketahui oleh perusahaan atau organisasi. Ya, sehingga nanti mereka akan bisa melakukan penyerangan kembali, ya, atau kejahatan kembali di hari lainnya. Baik, berkaitan dengan bagaimana perusahaan atau organisasi melindungi sumber daya informasi, ya, di time based model tadi, kalau kita breakdown kan ada 3 kan ya komponen: protection, detection, sama respon atau correction. Di protection di sini apa namanya contoh-contohnya itu ya bisa dibagi menjadi people, process, IT solution, physical security. Di people dari menciptakan budaya organisasi, ya, pelatihan, kemudian proses bagaimana menciptakan pengendalian user access, lakukan pengujian penetration testing atau pen test, kemudian pengendalian perubahan dan manajemen perubahan, yang IT solution, instalasi anti malware, kemudian kontrol akses jaringan, kontrol konfigurasi baik di device ataupun software hardening ya, kemudian enkripsi, ya, yang di physical security ada access control, ya, baik berupa kunci, locks, petugas security dan lain sebagainya. Kemudian di detection ya, di komponen ini ada analisis log, kemudian intrusion detection system IDS, ya, sistem untuk mendeteksi adanya intrusi, masuknya apa namanya user tidak sah. Kemudian ada pemantauan secara berkelanjutan.
Begitu pula di komponen respon ada pembentukan Computer Incident Response Teams CIRT, kemudian pengangkatan Chief Information Security Officer, ini pejabat yang secara khusus menangani keamanan informasi di suatu perusahaan. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Pertama yang di ranah people ya, untuk complaint protection. COVID itu secara khusus mengidentifikasi bahwa budaya organisasi dan etika ini sebagai salah satu enabler yang kritis yang memungkinkan ya akan keamanan informasi yang efektif. Ini sebagaimana di COSO ya, di komponen atau elemen yang pertama di sana ada internal environment atau control environment ya, yang diantaranya terkait membicarakan tentang budaya organisasi, etika, sikap pimpinan, ya, gaya pimpinan dan lain sebagainya. Ini juga penting. Termasuk juga nanti bagaimana pimpinan tadi mampu memberi contoh, bukan hanya menyuruh. Ya. Ini yang bagaimana budaya sadar keamanan informasi nanti akan dibentuk. Kemudian yang kedua adalah training, melakukan pelatihan. Bagaimanapun juga organisasi akan memerlukan pegawai yang kompeten, yang tahu, yang terampil, ya terkait bagaimana melindungi keamanan informasi organisasi. Kalau pegawai tadi tidak memahami bahwa misalkan data organisasi itu rahasia penting, bahaya. Ya, bisa disebarkan ke pihak yang tidak berkepentingan nanti. Sehingga bagaimana pegawai itu mampu memahami, ya, mampu mengikuti kebijakan-kebijakan organisasi. Ini kadang juga perlu yang namanya pelatihan ya, kepada para pegawai. Termasuk juga diajarkan hal-hal terkait dengan keamanan informasi, ya, terkait dengan prosedur safe computing practice, praktek-praktek berkomputasi yang aman, ya, menggunakan komputer secara aman. Bagaimana menghidupkannya, bagaimana mematikannya, bagaimana jika ada serangan virus, itu perlu diberikan pelatihan kepada para pegawai. Karena investasi organisasi ya terkait dengan security training ini akan efektif ya, jika nanti pihak pimpinan atau manajemen ya secara terang atau jelas menunjukkan bahwa mereka memberikan dukungan ya kepada para pegawai ya yang mengikuti atau patuh terhadap kebijakan-kebijakan tersebut. Bahkan juga memberikan sanksi bagi para pegawai yang tidak patuh. Nah, kemudian di proses ya ada user access control. Ya, ini bagaimana pengendalian akses pengguna itu dilakukan oleh organisasi. Ya, ada beberapa tahapan yang dilakukan di sini dari identification pengguna, authentication pengguna, authorization pengguna, kemudian documentation dari pengguna, maksudnya apa yang dilakukan di sistem. Autentifikasi adalah proses untuk verifikasi identifikasi pengguna yang berusaha masuk mengakses sistem organisasi. Ketika kalian login di LMS, kalian masukkan akses user, kemudian passwordnya. Ya. 3 tipe kredensial yang bisa digunakan di sini ada 3. Ya, pertama adalah something the person knows. Ini seperti password, seperti PIN. Ya. Kemudian juga ada something the person has, seperti kartu ATM, smart card, ya, kartu parkir, ya, ID badge. Yang ketiga ada some physical or behavior characteristic. Ini seperti misalkan biometric identifier ya, fingerprint, iris, ya, kemudian suara, ya, kemudian bentuk wajah, ya, pola cara mengetiknya, typing pattern dan lain sebagainya. Pada authorization authentication ini kita bisa meningkatkan keamanannya. Ada 2 jenis, yaitu multifaktor authentication. Ini bagaimana nanti akan diterapkan 2 atau lebih tipe credential atau authentication ya, dalam rangka untuk menciptakan tingkat keamanan yang lebih besar. Misalkan satu
dilakukan dengan dua. Contohnya kartu ATM dengan PIN, ya, di multifaktor. Tapi kalau di multimodal di sini, ya, multiple authentication-nya itu pada satu jenis kredensial. Apakah nomor 1 saja, nomor 2 saja, nomor 3 saja. Contohnya di sini ada fingerprint plus voice recognition. Ya, contoh yang lain misalkan penggunaan PIN dan password, ya, password dan token, ya, dan sebagainya. Langkah berikutnya adalah otorisasi, yaitu proses bagaimana sistem itu membatasi akses terhadap pengguna yang telah terotentifikasi tadi. Ya, dia hanya bisa diberikan misalkan akses terhadap file tertentu, fungsi tertentu, program tertentu, ya, atau misalkan hanya diberikan akses untuk membaca, menghapus, ya, dan lain sebagainya. Nah, di sini contohkan ada control matrix yang digunakan untuk memberikan otorisasi kepada para pengguna. Ya, pengguna ini misalkan, ya, di file 1 dan 2 tidak diberikan kewenangan untuk mengakses. Ya, jangankan mengubah isinya. Membaca saja tidak diperkenankan. Dia hanya diperkenankan di huruf C, file C. Itu pun hanya untuk menampilkan. Tapi JP John di sini diberikan kewenangan di file B untuk membaca atau menampilkan dan update, ya, mengubah isinya, ya, misalkan. Baik, kita lanjut lagi ya. Kemudian diproses ada lagi penetration test, tes penetrasi atau pen test. Ini adalah tindakan-tindakan yang telah diotorisasi oleh perusahaan atau organisasi, ya, apakah itu dilakukan oleh internal audit team atau konsultasi keamanan eksternal. Untuk apa? Untuk mencoba membobol sistem perusahaan. Ya, apakah sistemnya sudah bagus atau masih ada celah-celah. Gampang dibobol misalkan, oh dalam hitungan 10 menit, dalam hitungan 5 menit, dalam hitungan 3 menit, itu gampang dibobol. Ya, ya sehingga ini menjadikan apa nanti perlu yang namanya perbaikan-perbaikan ke arah sana, ya, sistem perusahaan. Kemudian berikutnya ada change control and change management. Ini mengacu kepada proses-proses formal yang digunakan organisasi, ya, ketika mereka melakukan modifikasi apakah hardware-nya, ya, software atau proses. Ini tidak akan mempengaruhi atau mengurangi keandalan sebuah sistem. Karena terkadang pada proses perubahan tadi, ya, ada ketidakdisiplinan, ya, ada ketidaktepatan implementasinya. Nah, nanti akan kita bahas nanti di pertemuan ke-7, ya, manajemen perubahan di sini, ya, secara lebih detail. Baik, kemudian berikutnya ada IT solution, solusi berbasis IT. Ya, pertama, penggunaan anti malware control, ya, karena malware atau malicious software ini mampu merusak atau menghancurkan informasi suatu organisasi, ya, melalui sarana yang akses tidak sah. Perlu untuk dilindungi. Ya, apakah misalkan dengan memberikan edukasi kepada para staf pegawai, ya, tentang kesadaran software malicious atau malware, virus juga misalkan, ya, termasuk bagaimana cara install anti malware protection, ya, kemudian mensentralisasi manajemen patch dan pemutakhiran software anti malware dan seterusnya, ya, pelatihan, ya, kepada para pegawai, ya, mereka dilarang untuk install software yang tidak diizinkan. Ini juga harus diberikan. Kemudian berikutnya ada network access control, ada router, ada firewall, ya, ada intrusion prevention system. Ini piranti-piranti ini digunakan untuk mengendalikan akses jaringan. Apakah membatasi traffic misalkan, ya, apakah misalkan membatasi konten yang bisa diunduh, ya, atau yang bisa diakses, ya, pegawai dilarang untuk membuka situs tertentu misalkan, ya, itu bisa dilakukan di sini. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mengamankan sistem informasi perusahaan. Baik. Kemudian juga ada yang nomor 3 ini device and software hardening control. Ini juga
bagaimana nanti semua akun-akun pengguna, apakah itu manusia atau mesin ya, maksudnya device, misalkan printer, komputer, mesin scan, itu konfigurasinya dibuat sedemikian aman, ya, dari celah-celah yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain ya untuk melakukan pembobolan. Ya, termasuk juga bagaimana proses-proses modifikasi atas konfigurasi endpoint ini mampu mengeliminasi setting-setting yang tidak diperlukan atas suatu layanan. Ini yang disebut dengan hardening. Jika misalkan di setting printer itu ada konfigurasi yang tidak perlu dibuka opsinya, itu jangan dibuka. Ya. Kemudian yang keempat, enkripsi ini adalah sebagai sarana untuk memberikan final layer of defense, yaitu layer pertahanan final ya untuk mencegah akses yang tidak sah atas informasi sensitif. Kalaupun misalkan ada data bocor, ya minimal tidak bisa dibaca. Kalaupun berhasil dibobol, orang nggak bisa baca karena sudah terenkripsi ya, atau tersandikan. Kemudian di physical security ada access control, ini semacam bagaimana tadi penuangan ya kunci-kunci atau tenaga security itu diimplementasikan oleh organisasi. Ya, karena pada kontrol akses fisik ini memang ya terutama berkaitan dengan sarana-sarana secara fisik ya, bagaimana komputer diletakkan, ya di mana server ditempatkan, bagaimana kunci-kunci atas server tadi dikelola, ya, termasuk ada nggak security-nya atau penjaga. Ya, ini perlu, ya, termasuk juga kalau perlu membuat sistem satu pintu, ya tidak terlalu banyak pintu, itu juga bisa implementasikan di sini. Ya, termasuk pembatasan-pembatasan ya. Siapa saja yang bisa masuk ke ruang data center atau pusat data itu juga perlu, nggak semua orang diberikan akses. Kalau perlu dimonitor dengan kamera atau CCTV 24 jam. Ya, itu di physical security ya. Baik, kemudian di komponen yang kedua itu ada detecting attacks. Ada log analysis. Ini kalau kita kemarin di pertemuan pertama belajar tentang audit trail atau jejak audit. Ini sistem mampu mendokumentasikan ya traffic atau perilaku dari pengguna. Ya, siapa saja yang login, jam berapa, ngapain saja, ini sebagai jejak audit ya sistem. Ya. Organisasi bisa mengetahui dari membaca jejak audit atau log ini untuk melakukan analisis apakah ada potensi ya akan terjadinya serangan terhadap sistem. Yang pertama. Yang kedua, ada intrusion detection system, yaitu bagaimana perusahaan atau organisasi nanti bisa memanfaatkan sistem untuk mendeteksi adanya intrusi atas jaringan atau masuknya orang yang tidak berhak ke suatu sistem atau jaringan. Contohnya misalkan ya, jika di Zoom ini, contoh sederhana saja. Ada teman kalian di kelas lain yang masuk ke Zoom meeting di sini kan bisa saja terjadi. Itu kan akses yang tidak sah ya. Atau orang yang tidak masuk ke kelas ini juga bisa masuk ke sini ya. Padahal tidak diizinkan. Bagaimana untuk mencegah itu? Ya bisa dengan membuat network intrusion detection system. Ya, kalau di Zoom ya bisa membatasi itunya ya, harus masuk ke room tertentu ya, sebelum disetujui di approve. Tapi terkadang kan dalam ranah ya pembobolan itu ya perilakunya itu sangat variatif. Dari pengguna internal itu bisa membobol ya, apalagi eksternal itu perlu dideteksi. Kemudian yang ketiga adalah continuous monitoring ya, monitoring berkelanjutan atas apakah sistem kinerja pegawai ya, ada nggak pegawai yang tidak comply ya, tidak taat terhadap kebijakan, itu perlu dimonitor untuk mendeteksi kira-kira ada nggak peluang atau potensi atas
ancaman tadi. Baik, kemudian terakhir adalah responding to attacks dengan membentuk CIRT sama CISU. CRT di sini tim yang nanti secara khusus akan menangani insiden-insiden security yang besar, apakah ada musibah, ya, gempa bumi sampai menghancurkan fasilitas komputer atau data center atau kebakaran misalkan, ya, atau serangan pembobol hacker. Ya. Nah, di sini selain perlu melibatkan spesialis teknis, ya, di bidang keamanan informasi, juga keterlibatan dari manajemen operasi senior juga penting atau perlu, karena jika serangan-serangan tadi itu terjadi pada divisi-divisi penjualan, nanti akan mengalami kerugian atau masalah kan, ya, terkait dengan fungsi penjualan, ya, otomatis kepala divisi penjualan atau direktur penjualan, ya, perlu terlibat di sini. Dalam CRT itu tugasnya itu secara umum dibagi menjadi, pertama, bagaimana mereka melakukan pengenalan terhadap adanya potensi serangan, ya, recognition. Kemudian yang kedua, melakukan containment atau pembatasan. Jika sudah ada serangan itu dibatasi agar tidak menyebar ke divisi yang lain. Kemudian recovery ini untuk dapat pulih lagi, ya, dari misalkan sistemnya down, bagaimana pulih, kemudian tidak lanjut atau follow up. Kemudian yang CISO di sini semacam pejabat yang secara khusus diangkat untuk menangani security information security. Dan kedudukan CISO ini, ya, ini juga harus diperhatikan, ya, karena agar independen, CISO itu tidak di bawah CIO, Chief Information Officer, ya. Ya, setidaknya dia, ya, nanti kalaupun tidak di bawah COO, ya, Chief Operating Officer, semacam misalkan presiden direktur atau direktur lah, ya, ya, karena menjadikan dia independen dari pejabat yang khusus menangani terkait dengan TIK, ya, kepala bagian TIK atau kepala divisi TIK atau Department of EDP. Ya, karena nanti CISO pun harus bekerja sama dengan CIO, ya, untuk implementasi dan meningkatkan apakah kebijakan dan prosedur-prosedur keamanan informasi yang sangat urgent atau penting. Ya, karena kalau nggak ditindaklanjuti oleh CIO kan percuma, ya. Di bagaimana prosedur pengoperasian sistem tadi, ya, ada resikonya, tapi tidak diperbaiki, tidak dimitigasi resikonya. Jadi tanggung jawab CISO ini memang pada bagaimana memastikan vulnerability atau kerapuan dan risk assessment, penilaian terhadap risiko itu dijalankan secara reguler. Ini kalau tadi kita bahas security life cycle kan di bagian 1 kan ada bagaimana ancaman, ya, fraud, ancaman terhadap fraud, ancaman terhadap apapun, ya, risiko threat itu di assess, diidentifikasi, di-assess, kemudian ditanggapi. Baik, kemudian terakhir, ya, di sini ada perkembangan teknologi informasi komunikasi yang memunculkan virtualisasi, komputasi awan, dan Internet of Things. Ya, memang virtualisasi sama komputasi awan di satu sisi ini mampu memberikan tawaran, ya, biaya infrastruktur yang murah bagi perusahaan. Perusahaan bisa sewa ke pihak ketiga, ya, melalui cloud provider, ya, untuk menyimpan data misalkan, untuk menjalankan servis layanan, ya, atau untuk kebutuhan yang lain, ya, pengembangan aplikasi misalkan, ya, dengan harga yang murah juga. Ya, cuman berbagai manfaat tadi tentu ada resikonya, ya, seperti komputasi awan atau cloud computing itu kan terutama untuk public cloud, ya, itu sangat riskan dengan pencurian data, kehilangan data, pembobolan data. Karena datanya apa? Ada di pihak ketiga, penyedia layanan cloud. Tapi kalau misalkan perusahaan menyelenggarakan diri sendiri layanannya, ya, melalui private cloud, ya, atau dengan hybrid cloud,
ya kombinasi, itu bisa meminimal risiko tadi, walaupun tidak menjamin juga. Nah, termasuk juga perkembangan Internet of Things atau IoT, ya, di mana setiap device itu dilekatkan dengan semacam sensor untuk mampu berkomunikasi antara piranti dengan piranti, ya, melalui jaringan, ya, sehingga AC itu bisa mendeteksi pergerakan orang, ya, ada tidaknya orang, kemudian menyalakan secara otomatis AC, mematikan secara otomatis AC. Cuman di balik itu juga ada juga resikonya yang terkait dengan security. Baik, itu untuk bab 8. Kita bergerak ke bab 9. Nah, rekan kalian, di bab 9 ini tadi kita membicarakan tentang confidentiality and privacy control, kerahasiaan dan privasi. Pertama tentang confidentiality atau kerahasiaan, ya, confidential, data sensitif atau informasi sensitif. Di suatu organisasi ada rencana strategis, ya, mereka, ya, apakah 5 tahun ke depan atau 10 tahun yang akan datang, ya. Kemudian rahasia dagang, ya, trade secret antara beberapa perusahaan, informasi biaya, ya, struktur biaya, kemudian dokumen legal, dokumen hukum, proses improvement, ini terkait dengan research and development. Di sana merupakan informasi sensitif yang kalau itu bocor ke pihak yang tidak punya kepentingan, ya, atau pihak yang punya kepentingan, ya, dalam arti perusahaan pesaing atau kompetitor, itu sangat berbahaya, bisa menyebabkan perusahaan mengalami kerugian, apakah kerugian penjualan, ya, kerugian eksistensi, ya, karena kalah saing dan lain sebagainya. Ini perlu untuk dilindungi. Lalu bagaimana langkah-langkah untuk melindungi? Ada 4 tahap. Pertama adalah identifikasi and classify information to be protected. Ya, jadi diidentifikasi dan klasifikasikan berdasarkan tingkat kerahasiaannya. Yang kedua adalah mengenkripsi informasi, ya, agar kalau jatuh itu tidak bisa dibaca. Yang ketiga, control access to information. Kemudian yang keempat, melatih pegawai untuk secara tepat mengelola informasi. Yang pertama tadi adalah bagaimana nanti organisasi akan, ya, mengidentifikasi informasi-informasi bisnis mereka yang sensitif. Apakah mereka punya misalkan legal dokumen itu apa saja? Apakah mereka misalkan punya rahasia dagang apa saja? Ya, rencana strategisnya ada dulu, ya. Itu diidentifikasi semuanya, kemudian diklasifikasikan berdasarkan tingkat kerahasiaannya. Dari paling rahasia sampai dokumen yang sifatnya publik, tidak rahasia. Ya, itu nanti yang akan dilindungi, yang akan diamankan. Ya. Kemudian dari klasifikasi ini langkah berikutnya adalah melakukan enkripsi, ya, di protect yang melalui enkripsi. Enkripsi ini adalah penyandian sebuah dokumen sebagai bagian dari defense in depth, ya. Jadi pertahanan paling dalam, ya, yang terdalam untuk memprotek informasi yang disimpan di website atau di public cloud atau di komputasi awan, ya. Namun perlindungan confidentiality, ya, di sini juga membutuhkan tambahan aplikasi, ya. Apakah itu misalkan dengan akses kontrol atau training, ya, maksudnya kunci enkripsinya nanti akan disimpan secara aman agar tidak dicuri. Yang kedua, pelatihan kepada para pegawai, ya, agar mereka tahu dan melindungi informasi yang sudah dienkripsi. Baik, kemudian melakukan controlling access to sensitive information. Ya. Rekan-rekan sekalian, tadi ada akses kontrol, user access control berupa otorisasi sama authorization. Ya. Namun ini juga sebenarnya tidak cukup untuk melindungi confidentiality. Kalau yang akses misalkan orang dalam, ada potensi dari mereka untuk menyebarkan informasi yang sifatnya rahasia kepada orang luar. Apakah karena sengaja atau karena tidak sengaja, tidak tahu
bahwa itu adalah informasi rahasia. Nah, sehingga organisasi atau perusahaan perlu untuk bagaimana mereka melindungi informasi yang sifatnya sensitif ini di seluruh security life cycle-nya. Ya, dari tahap identifikasi ya sampai tahap monitoring, pemantauan ya, tanpa menganggap apakah disimpan secara arsip digital atau fisik dokumen. Nah, berkaitan dengan hal ini ada software IRM, Information Rights Management, yang memberikan layer tambahan proteksi terhadap sensitive information. Ya. Misalkan kalau di software ya yang apa namanya, yang memberikan akses kepada pengguna ya cuman beberapa jam saja atau beberapa hari saja. So, kalau kalian download aplikasi tertentu dari internet dari sebuah perusahaan tertentu, mereka hanya memberikan waktu akses terbatas. Ya, itu bentuk manajemen hak informasi. Ada juga data loss prevention, ini semacam software yang digunakan untuk melindungi confidentiality ya atas komunikasi keluar outbound. Ya, cuma nanti di LP di sini juga harus dilengkapi juga ya dengan kode yang melekat dan disebut dengan tanda digital atau digital watermarks dalam dokumen. Ya, misalkan ada tulisannya ya bahwa dokumen tersebut miliknya siapa. Atau kalau di audio itu ada digital juga watermarks-nya. Ya, di video juga ada, bentuknya bisa macam-macam. Oke. Berikutnya adalah pelatihan atau training. Ya. Pelatihan atau training di sini, ini tadi sudah kita kemukakan di depan ya, sangat penting untuk melindungi kerahasiaan informasi. Pegawai perlu dilatih ya bagaimana melindungi data yang penting. Ya, karena tanpa pelatihan tersebut, ya, pegawai kemungkinan akan tidak sengaja ya mereka tidak sadar bahwa informasi ini penting untuk dilindungi. Tapi kalau mereka mendapatkan pelatihan dan tahu, oh informasi ini rahasia. Oh misalkan dokumen rencana strategis ini sifatnya confidential, ya boleh jatuh ke pihak luar. Ini untuk meningkatkan keefektifan pengendalian terkait ya, training di sini. Berikutnya adalah privasi. Rekan-rekan sekalian, kalau confidentiality tadi lebih pada data-data, informasi-informasi yang dimiliki oleh perusahaan, privasi ini lebih pada data yang dikolek dari pelanggan, ya. Data pihak data pengguna ya atau customer, apakah itu customer bank ya atau customer perusahaan asuransi, atau misalkan ya kalian pengguna sosmed itu juga sebagai pengguna. Ada kasus di Taiwan ini terjadi ya ketika ada pembobolan pengguna sebuah layanan kredit online Citibank, sampai kemudian pemerintah Taiwan memberikan suspensi layanan online selama 3 bulan karena tidak ada pelindungan yang cukup terhadap data pelanggan. Nah, sehingga terkait dengan hal ini, enkripsi menjadi pengendalian yang sangat penting, ya, fundamental untuk melindungi privasi informasi personal ya, yang dikumpulkan oleh pengguna. Seperti halnya di WhatsApp yang beberapa bulan belakangan ini kan diketahui mau memanfaatkan data penggunanya kan ya. Yang kemudian ya karena mungkin terpojok itu akhirnya direvisi. Ya. Ya, mungkin kalian menerima notifikasi juga ya ketika buka WhatsApp itu untuk membaca ketentuan-ketentuan tersebut. Ya, sampai ya, kalian diminta untuk setuju. Kalau nggak setuju, gimana nanti ya kalian nggak bisa menggunakan WhatsApp. Ya. Jadi migrasi ke Telegram atau ke platform yang lain. Baik. Kita lewati di sini. Kemudian rekan-rekan sekalian, ada beberapa concern terkait dengan privasi. Pertama itu ada spam. Spam itu
ketika kita menerima email yang tidak jelas lah ya, datangnya dari mana, dari siapa kita nggak kenal, di alamat email kita. Ya. Atau kita menerima SMS atau WA dari orang yang kita tidak kenal juga. Mereka menawarkan iklan A, iklan B, asuransi A, asuransi B, ya, dan lain sebagainya. Itu sebenarnya masuk ke definisi spam juga. Karena kita nggak kenal siapa mereka. Nggak izin ya, tahu-tahu menawarkan ini, nggak kenalkan siapa namanya. Ini terkadang juga akan mengganggu kapasitas piranti kita, apakah handphone kita atau komputer kita. Hingga kalau di email itu sudah ada fasilitas spam folder, ya. Email-email yang di sana terdeteksi, teridentifikasi spam itu masuk ke sana, folder spam. Ya. Walaupun kadang ada beberapa juga yang lolos juga. Atau yang sebenarnya bukan spam tapi masuk ke spam. Ya, itu masalah teknis aplikasi ya. Kemudian ada pencurian identitas, ya, yaitu bagaimana seseorang itu melakukan pencurian atau penggunaan yang tidak terotorisasi atas informasi pribadi seseorang, ya, untuk kepentingan para pelaku. Apakah memanfaatkan informasi keuangan, ya, untuk tujuan kejahatan keuangan, ya. KTP kita dicuri untuk misalkan pinjam online, ya. Ketika tagihan, ya, datang yang ditagih kita. Kemudian juga ada pencurian identitas untuk terkait dengan medical care and service, ya, layanan dan perawatan medis itu juga mungkin terjadi, ya, bisa disalahgunakan. Ya, ini bagaimanapun perusahaan organisasi itu punya tanggung jawab etik dan moral, ya, untuk melindungi hal tersebut, ya, atas data yang mereka kumpulkan. Cuman terkadang kita nggak sadar ya, kita daftar aplikasi ini itu, ya, ketika ada ketentuan privasi ya kita lewati saja, setuju. Padahal di sana ada data kita yang dikolek. Kita harus lebih jeli dalam hal ini. Baik, rekan-rekan sekalian, dari maraknya pencurian, penyalahgunaan informasi privasi ini ya di Amerika Serikat, kemudian ada regulasi, ya, di sini ada HIPAA, Health Insurance Portability and Accountability Act. Ini memang mengatur tentang pelindungan terhadap data pengguna asuransi kesehatan. Begitu pula Health Information Technology for Economic and Clinical Health Act ini juga terkait dengan data pelanggan terkait dengan kesehatan, ya, apakah di rumah sakit, di klinik, dan lain sebagainya. Ada Financial Service Modernization Act, ini regulasi yang terkait dengan layanan keuangan, ya, perbankan misalkan, insuran, ya, dan lain sebagainya. Bahkan kemudian ICPA sama CICA ini menawarkan framework yang disebut dengan CAPP, bukan GAAP ya, bukan Accounting Principle, tapi Privacy Principle, prinsip-prinsip tentang perlindungan data privasi. Ya. Isinya apa saja? Di antara di sini ada manajemen punya tanggung jawab untuk menetapkan prosedur dan kebijakan. Ya, bagaimana mereka akan melindungi data privasi, informasi privasi, ya, privasi informasi personal yang mereka kumpulkan di aplikasi A, aplikasi B, aplikasi C, ya, dari para pelanggan. Termasuk juga informasi tentang pelanggan yang didapatkan dari pihak ketiga. Ya. Jika misalkan Facebook mendapatkan aplikasi dari pihak ketiga, ya, bagaimana perlindungan tadi dilakukan. Yang kedua, misalkan ada, ya, notis atau pesan bahwa organisasi itu harus menyampaikan pesan atau notis atau informasi, ya, tentang kebijakan privasi sebelum organisasi tadi mengumpulkan informasi dari pelanggan. Sebagaimana kita ketika daftar email, daftar aplikasi sosmed, ya, kita akan dikasih tahu notifikasi terkait dengan penggunaan data atau privasi. Ya, kita setuju atau enggak, di sana kan kita akan diminta untuk membaca kemudian menyetujuinya. Baik, nanti yang lebihnya kalian baca sendiri ya, poin-poin berikutnya 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai 10 ini terkait dengan prinsip-prinsip perlindungan privasi yang
diterima secara umum di antara para organisasi di Amerika Serikat. Kemudian berikutnya ada encryption. Enkripsi ini adalah semacam perlindungan data atau proses mentransfer ya dari teks konten normal menjadi yang diberikan plain text menjadi ciphertext yang tidak bisa terbaca karena bentuknya tidak beraturan. Ya. Untuk membaliknya kita memerlukan decryption. Nah, di sana kita menggunakan algoritma ya semacam formula yang menggunakan kunci untuk mentransform atau mengubah plain text menjadi ciphertext atau enkripsi. Atau membalikkan ya dari ciphertext ke plain text. Ini yang disebut dengan decryption. Contohnya ya jika di sini ada tag seperti ini, this is a contract for, kemudian dilakukan transformasi ya menjadi bentuk unreadable gibberish seperti ini ya. Kita nggak bisa baca di sini kecuali dibuka lagi dengan kunci yang ada di sini. Ya, baru kita bisa membacanya. Lalu faktor-faktor yang memperkuat enkripsi itu apa saja? Pertama, panjang pendeknya kunci. Semakin panjang semakin kuat. Ya, jadi ya jumlah bit atau karakter ini ya bisa digunakan untuk mengkonversi teks dalam suatu blok-blok. Jadi semakin panjang karakter yang digunakan ya, semakin bagus. Tapi kalau karakternya cuma 1, 2, 3, ya itu gampang ditebak. Ya, tapi kalau 10, 20 makin susah. Yang kedua ada algoritma. Ini bagaimana natur ya sifat algoritma yang digunakan untuk mengkomunikasikan kunci dan plain text ini juga sangat penting. Ya, dari huruf A itu diubah ke huruf apa? Ya, misalkan dari A itu menjadi T. Itu gimana kok bisa seperti itu? Ya, melalui algoritma. Semakin kuat semakin susah ya, untuk ditebak. Yang ketiga, kebijakan mengelola kunci kriptografi. Walaupun panjang kuncinya itu panjang, algoritma susah, tapi kalau kunci kriptografinya tadi gampang diakses orang, kita meletakkannya itu asal-asalan, itu bisa dicuri. Sehingga sangat penting untuk ketika menyimpan kunci ini agar lebih aman, dilindungi dengan strong access control juga, ya, agar aman. Adapun tipe enkripsi ada simetrik, ada asimetrik. Yang simetrik ini hanya digunakan satu kunci untuk mengenkripsi maupun dekripsi. Tentu keuntungannya adalah cepat, kerugiannya rapuh. Yang namanya juga satu kunci. Ya. Namun di asimetrik di sini digunakan dua kunci, satu publik, dua privat. Ya, tentu keunggulannya sangat aman. Walaupun di balik itu ada kelemahannya sangat lambat. Ini kan ya memang berseberangan ya ibarat dua sisi mata uang, dua sisi pisau. Ada yang tumpul, ada yang tidak tumpul. Kita menyimpan kendaraan kita di pasar dengan 10 kunci itu lebih aman. Tapi bukanya lama sekali. Oke, kemudian dehashing yaitu proses mengkonversi plain text berapapun panjangnya menjadi kode pendek ya. Ini di hashing ini kita tidak bisa mengkonversi ulang ya. Kalian sudah punya pengalaman buat hash saya kira ya di semester 1 sama semester 2 kemarin di ujian kemarin. Bedanya apa antara hash sama encryption? Kalau hash itu tidak bisa dibalik. Tapi kalau encryption bisa dibalik di decryption. Kemudian di hashing itu tadi panjangnya berapapun, satu kalimat, satu paragraf, 10 halaman itu outputnya sama panjangnya, ya, big size output. Tapi kalau di encryption itu beda sesuai dengan berapa banyaknya karakter satu kalimat ya sama satu kalimat, satu halaman sama menjadi 1 halaman, 10 halaman sama menjadi 10 halaman ya dan seterusnya. Kemudian penggunaan dari encryption sama hashing tadi digunakan untuk tanda tangan digital ya ketika kita transaksi di perbankan ya atau transaksi di e-commerce sini bisa digunakan tanda tangan digital ya, yaitu melakukan hashing ya yang dienkripsi dengan menggunakan kunci privat pembuatnya tersebut ya atau dokumen creator key. Nah dari sini nanti kita bisa mengetahui bahwa penggunaan hash yang sudah dienkripsi tadi ya sebagai tantangan digital memberikan kepastian atas 2 hal. Pertama,
bahwa salinan atau kopi dokumen tadi benar tidak akan diubah, asli. Siapa yang membuat versi original atas dokumen tadi juga jelas. Ya. Jadi kalau kalian bikin LJU itu versi aslinya yang mana, tentu sesuai dengan kode yang dihasilkan. Kalau kalian ubah akan berubah juga kodesnya. Ya. Orang tidak bisa melakukan penyangkalan jika dia bertransaksi dalam transaksi digital kemudian menggunakan tanda tangan digital seperti ini. Namun pelaksanaan dari transaksi menggunakan tanda tangan digital ini memerlukan infrastruktur ya yang berisi bagaimana memastikan bahwa kunci publik entitas itu benar-benar dimiliki oleh seseorang, benar-benar dimiliki oleh organisasi. Ya, misalkan Bank Mandiri punya kunci publik tertentu, itu benar-benar kunci publiknya dan disertifikasi oleh CA, ya, Certificate Authority, untuk memastikan bahwa identitas pengguna itu benar. Oke, kemudian data private network ini adalah penggunaan jaringan privat virtual untuk mengamankan ya aliran informasi dari satu pengguna ke pengguna yang lain yang melalui jaringan internet. Oke, saya kira itu untuk bab 9. Oh ya, saya contohkan satu lagi ya, mungkin contoh dari tanda tangan digital. Nah, contoh dari tanda tangan digital. Dulu ya. Nah, ini saya contohkan ya rekan sekalian ya. Di alamat web di sini kita bisa mendapati gambar kunci. Kalau kita klik di sini, ini menunjukkan ya sertifikat digitalnya itu seperti apa, siapa yang menerbitkannya. Ya, kita bisa klik ya di sini ada diterbitkan untuk siapa. Kemudian kadaluarsanya kapan. Ini ya oleh siapa yang menerbitkannya, misalkan Tikcer SH2 dan seterusnya ya. Kemudian valid from sampai tanggal berapa. Kita juga bisa melihat kunci publiknya ya, kalau mau versinya serial number ya. Kemudian bagaimana kunci publiknya. Ini ya kita bisa ngopi juga. Ini karakter-karakter atau bit-bit yang digunakan untuk mengenkripsi ya, kunci publik di sini. Ini menyatakan bahwa situs ini memang ya punyanya Bank Mandiri, aman kalau kita melakukan transaksi di sini. Dibandingkan misalkan ada penipuan ya situs yang alamatnya mirip dengan Bank Mandiri. Ya. Di sana nggak ada simbol ininya misalkan ya. Nah, kita bisa mengetahui bahwa itu phishing, website palsu, bukannya Bank Mandiri, bukan punya Bank Mandiri ya. Baik, itu contoh saja. Kita lanjutkan satu lagi ya. Satu bab lagi. Yang 12 semoga cukup waktunya. Nah, baik, yang terakhir ini adalah integritas dan ketersediaan. Rekan-rekan sekalian, ya,
Terkait dengan integritas ya, the Trust Service Framework atau the Trust Service Criteria ini menyatakan bahwa sistem yang andal, ya, reliable system is one that produce information that is accurate, complete, timely, and valid. Bahwa sistem yang andal itu adalah sistem yang mampu menghasilkan informasi yang akurat, komplit, timely, and valid. Jadi ini kita berbicara mengenai kualitas informasi diawali dari input yang akurat juga, yang komplit juga, yang timely juga, yang valid juga. Ibaratnya ada frase garbage in, garbage out. Ya. Jika inputnya kurang bagus, maka outputnya juga kurang bagus. Sehingga dalam memproses integritas di sini, ya, processing integrity, kita harus memastikan ada input control, dan input, ya, dari sisi input. Ya. Apa saja? Ya. Pertama, form design, rancangan formulir, bahwa dokumen sumber dan form-form lainnya ini harus dirancang untuk meminimalkan adanya kesempatan adanya error atau ketidaklengkapan. Kemudian juga digunakan nomor urut pracetak, dokumen turnaround, ya, turnaround dokumen untuk memudahkan pengisian dan memitigasi salah isi. Ya, kemudian juga cancellation storage of source document, ya, dokumen sumber yang sudah dimasukkan ke sebuah sistem itu dibatalkan atau ditandai, dicoret, ya, sudah di input, sehingga tidak akan lagi salah, ya, di input ulang ke sebuah sistem 2 kali. Ya. Kemudian dokumen sumber tadi harus diarsipkan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Jikalau misalkan ada kebutuhan untuk audit atau hukum tertentu, ya, itu bisa digunakan sebagai jejak audit, ya, nggak dibuang langsung, ya. Berikutnya di input control ada data entry control. Ini adalah pengendalian entry data. Ketika seorang operator itu input ke formulir elektronik, ada banyak pengecekan-pengecekan yang dilakukan dalam bentuk input control. Apakah melalui feed check, dicek feednya apakah benar atau enggak. Kalau yang diisi itu numerik harusnya, tapi isiannya karakter. Begitu pula sign check, ya. Negatif nggak boleh ada dalam feed quantity order. Limit check juga sama, range check juga sama, ya. Size check, ya, jika misalkan feednya itu menggunakan berapa digit, maka harus sesuai isiannya. Completeness check juga sama untuk memastikan bahwa data-data yang dibutuhkan itu sudah dimasukkan, nggak ada feed yang dikosongkan. Ya, kalau kosong nggak bisa diproses lebih dahulu. Begitu pula validity check untuk memastikan misalkan apakah akun number yang diinput itu ada di bagian akun standar perusahaan atau enggak. Ya. Cek kewajaran atau reasonableness check untuk memastikan, ya, kebenaran hubungan logis antara dua item data. Kemudian juga data entry control yang lain ada cek digit, ya, silakan nanti dibaca lagi. Ya. Di data entry control juga ada tambahan page processing, sequence check, ya, cek sequence urutan, ya. Kemudian ada batch total, ini summarize, meringkas, ya, menjumlahkan nilai numerik, ya, untuk batch or input record, ya, diringkas baik melalui financial total yang diringkas itu feed yang berisi nilai numerik seperti total penjualan, atau hash total yang dijumlahkan itu adalah feed non finansial numerik seperti total barang yang dipesan di transaksi penjualan. Ada record limit juga, yaitu the number record in batch. Nah, ini juga perlu dilakukan pengecekan. Kemudian online ada prompting, ada closed loop verification. Ya, silakan dibaca lagi. Di kontrol pemrosesan ada data matching. Dalam kasus tertentu, 2 atau lebih item data bisa ditandingkan sebelum dilakukan action. Contoh, ketika dilakukan pemutakhiran data induk atau master file utang atau piutang, ya, piutang kepada PTA misalkan, ya. Ada transaksi pencatatan piutang pada PTA. Awalnya saldonya 100 juta, nambah 50 juta, jadi 150 juta. Sebelum ditambahkan tadi 100 dengan 50 dibandingkan dulu, ya, akun numbernya sudah benar atau belum antara di transaksi dengan di master file.
kemudian namanya juga sama atau enggak, ya, dan seterusnya. Oke, ada label file juga sama untuk memastikan bahwa ya, label yang digunakan tadi korek, benar, dan merupakan file yang terkini yang diupdate ya. Label-label di suatu aplikasi itu kan kadang diberikan fit diberikan label ya. Kemudian rekalkulasi batch total ya juga sama, jadi rekalkulasi batch total harus dihitung ulang untuk tiap transaksi, cara transaksi yang diproses, dan total untuk batch kemudian akan dibandingkan dengan nilai dalam catatan file. Baik, yang lain kalian baca sendiri ya. Masih ada cross putting and zero balance task, cross putting balance task ya, dan seterusnya. Di output control ada user review of output. Ini si pengguna itu melakukan pengujian atas output system untuk verifikasi apakah masuk akal, wajar, lengkap ya. Kemudian juga sudah sesuai dengan yang diinginkan oleh pengguna. Ada juga prosedur rekonsiliasi. Ini secara periodik semua transaksi dilakukan rekonsiliasi dengan sistem yang lain untuk memastikan bahwa datanya sama. Ada juga external data reconciliation. Ini sebagaimana misalkan di rekonsiliasi bank ya, dibandingkan antara transaksi-transaksi ya dan saldo berdasarkan data bank dengan catatan internal perusahaan. Ada juga data transmission control section. Baik, terakhir ada availability atau ketersediaan. Nah, rekan-rekan sekalian, ya, organisasi perlu melakukan pengendalian untuk memastikan ketersediaan sistem, ketersediaan layanan untuk memitigasi adanya sistem down, ya, yaitu sistem tidak bisa diakses, sistem gagal. Ya, karena interupsi atau gangguan terhadap proses bisnis suatu perusahaan atau organisasi itu berdampak pada kerugian finansial. Bayangkan ketika ya dari kelas 403 rombongan belanja ke minimarket Alfamidi depan kampus ya, ada 20 orang. Ya, nilai belanjanya sampai 5 juta. Ya, sedang antri di depan kasir, tiba-tiba operator itu mengalami gangguan. Ya, internetnya putus. Ya, sampai keluar keringat dingin setengah jam nggak selesai. Ya, kalian kan jadi ilfil ya, nggak jadi belanja, malas nunggu setengah jam nggak selesai, ya udahlah ya, keluar aja pindah ke minimarket di sebelahnya ya. Karena gangguan sistem, gangguan layanan ya, perusahaan mengalami risiko kerugian penjualan. Walaupun pada dasarnya bagaimana perusahaan mengeliminasi risiko downtime itu tidak bisa secara 100%, tapi sangat penting untuk meminimalkan risiko sistem downtime. Kalau misalkan nggak bisa di eliminasi sampai 100%, ya minimal ya dalam sebulan itu cuma terjadi sekali ya, atau 2 bulan sekali dan seterusnya. Sehingga perusahaan organisasi perlu menetapkan pengendalian yang dirancang untuk memungkinkan mereka balik pada operasi normal perusahaan ya, layanan normal, sistem yang berjalan normal setelah ada disrupsi, ada gangguan ya. Baik gangguan itu sifatnya minor seperti internet putus, listrik mati, atau misalkan gangguan sifatnya mayor seperti misalkan ada kebakaran, gempa bumi, tanah longsor, iyalah ya, dan lain sebagainya. Bagaimana meminimalkan risiko? Ya, di sini ada 2 kategori misalkan ya. Bagaimana organisasi meminimalkan risiko atas sistem downtime. Ya, meminimalkan risiko. Ya, yang kedua di sini adalah quick and complete recovery. Jadi recovery secara cepat dan lengkap dan kembali ke operasi normal. Ini harusnya resumption, bukan assumption. Mana tadi? Nah, coba biar enak. Nah,
Di minimize risk of system downtime ini bisa dilakukan dengan preventive maintenance, ya, melakukan perawatan terhadap hardware, software secara teratur sebagai bagian dari pencegahan. Ya, kalau misalkan komputernya sudah panas itu ya apa namanya, ya dimatiin atau menggunakan komputer yang lain, ya, alias misalkan teman nambah pendingin misalkan. Kemudian menetapkan fault tolerance. Toleransi kegagalan sistem itu berapa kali sebulan, berapa kali seminggu. Kemudian bagaimana merancang, ya, data center dan lokasi data center yang aman. Ya, kalau ada banjir, ya, nggak akan kebanjiran komputernya, pusat datanya. Kemudian pelatihan kepada para pegawai, manajemen patch, ya, penambalan dan antivirus, software antivirus. Itu di bagaimana meminimalkan resiko. Ya. Tapi resiko kan nggak bisa 100%. Ya, akan ada kemungkinan terjadi. Kalau sudah terjadi, ya, misalkan apakah dengan gempa bumi, banjir, tanah longsor, kebakaran, pencurian, bagaimana kembali normal seperti sedia kala. Nah, di sini ada 3 opsi, yaitu prosedur backup, yang kedua disaster recovery plan, yang ketiga business continuity plan atau BCP. Ya. Yang pertama, ya, tadi ada backup. Ya, memang pengendalian preventif ini dapat meminimalkan, ya, tidak secara apa namanya keseluruhan, ya, mengeliminasi semua risiko atas sistem downtime. Apakah karena kegagalan hardware-nya, masalah software, kesalahan manusia, dan lain sebagainya, semua itu bisa menyebabkan, ya, data tidak bisa diakses. Ini kalau kita berbicara mengenai ancaman terhadap SIA itu di bab 5 kemarin, ya. Apakah karena politik dan bencana alam, sengaja atau tidak, ya. Bahkan komputer crime bisa masuk ke ranah di sini. Backup sebagai salah satu solusi yaitu berupa mengcopy atas versi database yang sangat terkini. Ini nanti dari backup ini bisa digunakan. Apakah backup database, file, software. Suatu saat ketika ada masalah, ya, data backup bisa digunakan untuk sistem kembali ke sistem. Ya. Resume di sini, ya. Quick and complete recovery and resumption of normal operation. Jadi resumption of normal operation. Prosedur backup organisasi DRP, BJP itu mencerminkan, ya, nanti bagaimana jawaban manajemen atas 2 pertanyaan yang penting. Pertama, berapa banyak data yang organisasi itu mereka bersedia untuk menanggung, ya, untuk di input ulang dari dokumen sumber. Ya. Berapa banyak? Atau potensial loss-nya, ya, jika tidak ada dokumen sumber. Kemudian yang kedua, suara saya masih terdengar nggak, ya? Di samping saya hujan lebat banget. Terdengar, Pak. Terdengar. Oke. Yang kedua adalah berapa lama organisasi itu bisa berfungsi tanpa sistem informasi? Apakah sebulan, apakah 2 minggu, dan seterusnya, ya. Sehingga kalau kita lihat di sini ada gambar 10.1 hubungan antara RTO dan RPU dan RTO. Di sini adalah hari terakhir backup. Tiba-tiba ada problem. Apakah sebulan berikutnya atau 6 bulan berikutnya. Ya. Jarak antara hari terakhir backup dengan masalah di sini mencerminkan nanti berapa data yang disanggupi oleh perusahaan, ya, yang hilang. Mereka sanggup untuk entry ulang. Ya, di sini ada apa namanya, frase RPO, recovery point objective. Ya. Mencerminkan ukuran atas gap di sini. Kalau perusahaan itu mampu, ya, tahannya itu semakin sedikit data yang hilang, atau mereka nggak mau repot-repot input ulang, berarti mereka harus sering melakukan backup. Bisa seminggu sekali, 2 hari sekali, sehari sekali. Ya.
Nah, kalau di RTO di sini mencerminkan how long system down. Ya. Sampai time system recovered. Jadi berapa lama organisasi ini mampu bertahan tanpa ada bantuan sistem? Apakah seminggu atau 2 minggu? Kalau bertahannya cukup 2 minggu, maka di minggu kedua, seminggu ya, di akhir minggu tersebut sistem harus normal kembali. Ini recovery time objective atau RTO yang mencerminkan maximum tolerable time, ya, yaitu waktu maksimum yang ditoleransi untuk pulih kembali ya ke sini. Sistem after disaster, setelah ada musibah ya, apakah kebakaran misalkan, bencana alam ya, dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara sekalian, berikutnya ada disaster recovery plan atau DRP ya. Dalam DRP di sini ada kata disaster, ini mencerminkan ya, menggambarkan prosedur-prosedur yang bisa dilakukan oleh organisasi untuk memulihkan fungsi IT organisasi. Jika ada bahaya, jika ada bencana, jika ada musibah yang sampai menghancurkan pusat data, ya, server mereka. Untuk DRP ada 3 opsi yang bisa digunakan organisasi. Apakah menggunakan cold site, hot site, real time mirroring. Yang cold site yang paling atas di sini, ini organisasi akan menyediakan semacam ruangan kosong atau gedung kosong, ya, kemudian disertai dengan jaringan listrik, kabel untuk koneksi internet, ya. Tapi nggak ada meja, kursi, ya, nggak ada lemari es, nggak ada air minum misalkan ya, dan lain sebagainya. Tapi ada kontrak ya, apa namanya, dengan beberapa vendor untuk melengkapi kebutuhan mereka sepanjang waktu yang dibutuhkan. Apakah 1 bulan, 6 bulan, namanya juga DRP ya, Disaster Recovery Plan itu kan untuk rencana recovery atas musibah atau bencana, biasanya darurat. Yang kedua ada hot site. Nah, di sini fasilitasnya lebih lengkap, bukan hanya kabel listrik, kabel telepon, tapi juga meja, kursi, komputer, laptop, ya, mungkin apa namanya, lemari es, ya, kemudian juga toilet juga ya. Ya. Dalam rangka apa? Organisasi untuk balik lagi resumption to normal operation. Ya. Untuk melaksanakan kegiatan bisnis yang penting ya, yang sifatnya urgent. Kemudian yang ketiga ada opsi real time mirroring. Namanya juga mirroring, ya. Mirror itu kan kaca ya. Kita bisa melihat diri kita di kaca itu persis dengan gambaran kita. Kalau kita misalkan sudah mandi, kelihatan di kaca juga sudah mandi. Kita belum mandi, di kaca juga kelihatan belum mandi. Jadi ketika ada transaksi dicatat di salah satu pusat data, ya, pusat data yang lain itu akan dikopikan datanya, ya, atau tercatat di pusat data yang lain, dimutakhirkan, ya. Gampangnya BK Instan. Kementerian Keuangan kan ada data center 2 kan ya, di Jakarta sama di Samarinda. Misalkan ada transaksi penerimaan pajak yang dicatat di pusat data di Jakarta. Itu juga dicatat di Samarinda, Kalimantan. Kalimantan Timur ya, Samarinda ya. Nah, jika nanti suatu saat kok tiba-tiba di Jakarta ada musibah, ya, data centernya itu rusak karena kebanjiran misalkan, maka pusat data yang ada di Samarinda itu langsung menggantikannya otomatis. Ya. Jadi operasional sistem kembali normal dengan backup pusat data yang ada di kota lain di Samarinda tadi. Itu opsi-opsi yang ada di DRP di sini. Baik, yang terakhir ada BCP atau Business Continuity Plan atau BCP. Dalam Business Continuity Plan di sini, suatu organisasi itu apa namanya, mereka akan berusaha kembali, ya, beraktivitas seperti sedia kala, bukan hanya operasional TI-nya saja.
tapi juga semua proses bisnis. Apakah misalkan di divisi produksi, ya, pabrik-pabriknya, di divisi pemasaran, tenaga penjualannya, di divisi accounting, akuntansi, administrasinya, di divisi sumber daya manusia, SDM-nya kembali normal. Ya. Jadi di sini ada business continuity, keberlangsungan bisnis. Ya, termasuk juga kalau ada perlu relokasi ke kantor baru, ya. Kemudian juga hiring temporary replacement. Jadi apa-apa yang perlu diganti, apakah itu komputer atau misalkan kendaraan transportasi atau bahkan pegawai, ya, itu juga perlu dilakukan di sini. Jika ada musibah-musibah yang besar yang bukan hanya menghancurkan pusat data, tapi juga kantor utama, ya, seperti di Aceh dulu ada tsunami, ya. Jika perusahaan punya kantor pusat di Aceh, ya, kemudian gedungnya hancur, ya, kan nggak bisa dipakai lagi, ya, maka harus cari kantor baru, apakah di misalkan Kota Medan atau di Palembang atau di Jakarta, ya, dan lain sebagainya. Ini bisa dilakukan melalui skema business continuity plan. Oke, baik rekan-rekan sekalian, saya kira materi 8, 9, 10, ya, saya cukupkan sampai di sini. Ya, jika ada pertanyaan, silakan, kita masih punya waktu 7 menit. Ya, 6 menit lah, ya. Silakan.